Sebuah telapak tangan cahaya keemasan besar di udara seperti cakram besar menepuk ke bawah, seakan-akan ingin menghancurkan semuanya. Langit meledak di bawah telapak tangan ini, energi sejati yang menakutkan mengisi udara, membuat anggota keluarga Song yang tidak terhitung jumlahnya merasa ketakutan. Serang secara bersamaan, leluhur akan segera kembali, selama kita bisa bertahan sampai leluhur kembali kita bisa bertahan hidup. Tetua itu berteriak dengan keras. Saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk bertempur lagi, jadi jika dia ingin bertahan, dia hanya bisa mengandalkan orang-orang di keluarganya ini. Jangan khawatir tentang apapun, serang dengan kekuatan penuh. Seorang tetua dari tahap akhir tingkat dataran dewa berkata dengan nada dingin, energi sejati yang kuat di tubuhnya secara langsung digantikan oleh esensi iblis, seluruh tubuhnya memancarkan energi iblis yang kuat. Tetua dia tingkat dataran dewa lainnya juga menjadi lebih kejam, dengan ganas menyerang ke arah telapak tangan yang menyerangnya itu. Cahaya kecil juga tetap menyinari cahaya. Cameron Lin tidak memiliki suka ataupun duka di ekspresi wajahnya, dia menepuknya langsung dengan telapak tangannya. Meskipun para tetua ini telah berubah, kekuatan mereka 3 kali lebih kuat dari sebelumnya, tetapi semut tetap ditakdirkan menjadi semut, bahkan jika mereka menjadi 3 kali lebih kuat, mereka tetaplah semut, mereka masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan gajah. Hampir semuanya runtuh, asap darah muncul di mana telapak tangan raksasa emas itu lewat, hanya dengan 3 tarikan nafas beberapa belas orang di tingkat dataran dewa yang berubah itu dibinasakan oleh telapak tangan raksasa emas itu. Ampun. Tetua keluarga Song tidak bisa menahan diri untuk meminta belas kasihan ketika dia melihat telapak tangan raksasa itu menyerang mereka. Setiap orang yang mengkhianati umat manusia layak untuk mati. Ekspresi Cameron Lin tetap tidak berubah, dia memegang jiwa tetua keluarga Song dengan telapak tangan, mengabaikan teriakan tetua keluarga Song, dia menarik telapak tangannya dan bertanya dengan santai, tidak terduga, keluarga Song juga telah menjadi pengikut klan iblis, kapan keluarga Song berhubungan dengan klan iblis? Di mana orang di tingkat surga keluarga Song? Sobat, lepaskan dulu energi sejatinya. Aku hanya meminjam cara berlatih dari klan iblis untuk mencapai puncak tingkat dataran dewa 300 tahun yang lalu. Adapun masalah keluarga Song melakukan kontak dengan klan iblis, hal itu aku tidak tahu. Jiwa tetua agung itu berkata dengan menyedihkan. Energi sejati ki dan darah di tubuh Cameron Lin bergerak terus sepanjang waktu untuk menghapus energi sejatinya. Jika dia tidak mengatakannya, mungkin pria berambut putih di depannya akan membunuhnya. Tetua keluarga Song menceritakan apa yang dia ketahui. Orang yang dapat mengetahui masalah inti dari keluarga Song hanya kepala keluarga dan 2 leluhurnya. Meskipun dia adalah tetua di keluarga Song, tetapi dia hanya dapat memiliki akses ke beberapa masalah kecil. Dia tidak tahu sama sekali tentang masalah inti. Setelah mendengar ini, Cameron Lin tidak bisa menahan rasa kesalnya. Keluarga Song seharusnya belum melakukan kontak dengan klan iblis dalam waktu yang lama. Tingkat kekuatan iblisnya tidak sehebat leluhur keluarga Qin. Cameron Lin menggelengkan kepalanya dan berkata demikian. Ekspresi pemabuk juga tampak serius dan berkata, bahkan keluarga Song telah memasuki aliran iblis. Aku tidak tahu berapa banyak keluarga yang berada di bawah kendali klan iblis. Di sisi lain, pemimpin dari semua kekuatan besar juga bergegas ke kediaman keluarga Qiu. Ketika mereka tiba, gerbang rumah keluarga Qiu terbuka lebar, ada beberapa mayat tergeletak di pintu gerbang. Mereka adalah murid dari keluarga Qiu yang biasanya menyambut tamu. Sebelum kematiannya, mereka masih memiliki ekspresi terkejut pada wajah mereka, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang mengerikan sebelum mereka meninggal. Dan ada bau darah yang menyebar ke seluruh tanah di rumah keluarga Qiu. Semua orang merasa kaget. Masuk, masuk dan lihatlah. Jordi Suanyuan memimpin dan langsung melangkah masuk. Yang lainnya juga merupakan orang kuat. Semuanya berjalan masuk satu persatu. Sepanjang jalan, ekspresi semua orang menjadi tegang. Di seluruh tanah leluhur keluarga Qiu, tidak ada orang hidup yang terlihat. Darah di tanah belum membeku. Bahkan jenazah leluhur keluarga Qiu ditemukan di luar aula leluhur keluarga Qiu. Seluruh tubuh seakan-akan terkoyak hebat menjadi 2 bagian. Bahkan leluhur keluarga Qiu meninggal tanpa mengirimkan sinyal bahaya.
Kekuatan seperti apa di dunia yang bisa melakukan hal ini? Keluarga kerajaan telah hancur kita. Mereka yang hadir adalah orang-orang terhebat di alam rahasia Kunlun. Mereka biasanya tidak mengubah ekspresi wajah mereka ketika mereka menemukan sesuatu, tetapi hari ini mereka semua memiliki ekspresi khawatir di wajah mereka. Setelah pembunuh itu menghancurkan keluarga Qiu, dia tidak menyembunyikan apapun, seolah-olah dia tidak takut menunggu kita untuk mengetahuinya. Tyler Lei melihat sekeliling dan berkata dengan tenang. Ini pekerjaan klan iblis, aku bisa merasakan energi iblis. Dewa Pedang Duming berkata dengan nada dingin dan mata tertutup. Klan iblis, apa itu? Meskipun orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang terhebat, tapi masih banyak orang belum pernah mendengar tentang klan iblis. Tepat ketika semua orang merasa bingung, Dewa Pedang Duming tiba-tiba membuka matanya dan melihat ke kejauhan dan berkata, mereka datang. Tyler Lei dan Marvel Jin saling memandang, berdiri di samping kanan kiri Dewa Pedang Duming dan berjaga-jaga. Kota Jordi Suanyuan, Andrew Bai dan Ken Nangong juga diam-diam mendekati satu sama lain. Dewa Pedang Duming terkenal di alam rahasia Kunlun, bahkan berbagai keluarga mereka memperlakukan Dewa Pedang Duming dengan sopan. Asal mula Dewa Pedang Duming memang misterius, tidak satupun dari mereka ingin menyinggung perasaan. Sekarang mereka juga memilih untuk percaya pada Dewa Pedang Duming. Dalam beberapa tarikan napas, seluruh area di sekitar rumah leluhur keluarga Qiu tertutupi oleh awan gelap. Ada aura dingin di langit yang awalnya dipenuhi terik matahari. Orang-orang yang hadir semuanya adalah orang-orang kuat, tetapi sekarang mereka juga merasakan kedinginan hingga masuk ke dalam tubuh. Semua orang memandang awan gelap dengan mata serius. Monster hitam perlahan-lahan muncul dari awan gelap itu. Monster-monster itu setinggi beberapa meter. Tertutup sisik hitam pekat, kulit mereka berwarna abu-abu dan hitam, ada dua taring panjang di mulut mereka. Sepasang sayap kelelawar tumbuh di belakang mereka. Itu adalah klan darah yang ditemui oleh Cameron Lin saat di bumi. Tetapi masing-masing klan darah yang ini jauh lebih kuat daripada klan darah yang dia temui waktu itu, bahkan tubuh mereka lebih tinggi dan besar. Puluhan makhluk dari klan darah turun dari awan gelap. 3 makhluk dari klan darah dengan ketinggian lebih dari 10 meter bersembunyi di awan gelap, menatap dingin kepada orang-orang di kediaman keluarga Qiu. Hau! Makhluk klan darah itu memiliki mata merah dan melolong seperti binatang. Blood Demon, itu benar, aku tidak menyangka hal-hal kotor seperti ini ada di bumi. Mengambil langkah ke depan, Dewa Pedang Duming berkata dengan nada dingin, klan iblis adalah musuh surga. Jika klan iblis tidak menaklukkan suatu tempat, maka klan iblis akan memelihara kaum manusia dan binatang asing di penangkaran dan menggunakannya sebagai makanan. Tidak ada jalan keluar dalam perang ini. Jangan berbicara sembarangan, jelas-jelas itu klan darah. Kenapa kamu bilang dia klan iblis? Apakah kamu saat turun ke bumi belum pernah bertempur dengan klan darah sebelumnya? Kata Handi Song dengan meremehkan. Handi Song, jangan berpura-pura, keluarga Song telah berhubungan dengan klan iblis sejak lama. Jordi Suanyuan berkata dengan santai. Grandmaster kecil Gunung Longhu pernah pergi ke rumah keluarga Song untuk mengirim surat, tetapi dia tidak pernah kembali setelah itu, jadi mengapa masih berpura-pura? Oh. Ekspresi Handi Song tetap tidak berubah, dia tidak berpura-pura. Dengan acuh tak acuh dia berkata, karena kamu sudah tahu segalanya, mengapa masih mengundang aku untuk bergabung dan bekerja sama denganmu? Aku berencana untuk menukarkan Grandmaster kecil Gunung Longhu denganmu setelah kerjasama ini berakhir, tetapi melihat situasi saat ini, kamu sepertinya harus dibunuh hari ini. Nada suara Jordi Suanyuan menjadi datar, tetapi Handi Song merasakan perasaan dingin di hatinya. Kekuatan kita berdua sama, kamu ingin membunuhku. Sebelum Handi Song selesai berbicara, Jordi Suanyuan sudah muncul di samping Handi Song, meraih leher Handi Song. Tidak peduli bagaimana Handi Song mengubah sosoknya, tangan besar Jordi Suanyuan ada di leher Handi Song, sama sekali tidak melepaskan lehernya. Serangan membalikkan awan. Semua orang berseru.